Jadi orang makan ambal harus bawa oleh-olehnya itu. Kalau enggak makan ambal tidak bawa oleh-olehnya, enggak lengkap. Ya, betul. Kalau makan ambal tidak bawa DP oleh-oleh. Enggak lengkap. Jadi siapa yang sudah pernah ke Bol? Lampu merah juga aman. Masih aman. Masih menyala. Masih menyala. Biasa kadang-kala menyala, kadang-kala mati. Tapi kadang-kadang yang saya kalau di Bol itu lampunya hijau terus. Ya kalau Jenderal sudah bilang aman berarti sudah ada apakah kemudian ditertibkan sapi-sapi di situ dan kemudian mungkin direhab. Sapi, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Arul Muhammad. Yang dulu depan tadi tiba-tiba ditodong untuk menggantikan Bang Aka di acara Aka Show Jaringan Asmara. menjaring aspirasi masyarakat. Mantap. Saya juga masyarakat sebenarnya ini, cuma agak gugup sedikit nih, karena sesama masyarakat biasanya ketemu begitu. Oke, di sini sudah ada kontingen Buol. Kalau bicara kontingen ini, Haji. Iya itu. Saya bilang Haji olahraga, Leng apa biasa kalau pekan olahraga, iya, betul. pekan seni begitu. Tapi ini kayaknya kalau dari Semua bisa lah, semua bisa. semua bisa. Kontingen Haji bisa insya Allah ya. Ya Rabbal Alamin. Tambah-tambah urusan. Yang penting sudah bagus tabungan di anu supaya manasik hajinya bisa lancar. Tidak begitu. Oke, kita sudah bicara haji hari ini. Nah ini teman-teman dari Buol, mungkin untuk lebih baku akrab tuh orang kan sudah ngopi-ngopi di luar tadi. Cuma kadang-kadang kita kalau ketemu itu sudah akrab duluan, kok lupa nama. Kadang-kadang saya lihat sama Isal, saya di mana beliau Isal lihat nanti begitu. Oh ini. Sekarang di sini Isal. Oke, saya Arul biasa dipanggil Arul Muhammad kalau nama ininya. Nah, biasa dengan teman-teman komunitas Nado ya, kalau kami biasa lihat film-film lokal yang Ya orang Buol semua tahu Arul. Ya betul. saya baca di Buol kalau begitu. Dia pernah membawa Harun nama Buol gitu. Begitu ya. Sudah nomor urut 1. Oke, dari sini barangkali bisa dikenalkan nama. Saya Ucang. Biasa bergelut juga di film-film pendek, tapi bukan film itu, Iya. tapi film ini. Iya. Kemudian juga di jurnalis, aktivitasnya di media ya. Oke, boleh. Silakan, Mbak. Ya saya namanya Edi, dipanggil sama teman-teman kawan-kawan biasa dipanggil Edi Idris. Jenderal. Ya, jenderal ya. Iya, bintang Endo. Ya, bintang Endo betul, Siap. bintang Endo jenderal bintang 9. Kebetulan saya kasat korcapnya, jadi membawa pasukan begitu. Oke. Jadi jenderal harus punya pasukan loh. Ya pas duduk katanya ada jadwal syuting, ayo berapa kontraknya gabung gitu. Rezeki sudah diatur. Ya tidak tahu teman saya. Oke, Coba. Ya, silakan. coba. Iya. Terima kasih nih. Sama-sama. Arung Samudra ya. Bisa Arung, bisa Arul, bisa juga panggil Bray. Sarul. Kalau saya Ramli Bantilan ya. Iya, siap. Ya, kalau profesi saya sebagai jurnalis dan juga Jurnalis. terlepas juga sebagai ketua harian Perbakin Kabupaten Buol. Ada tembak. Ya, aduh. Ya. Tidak bisa diamankan bagian tadi. Kalau Bang Arung itu masuk di Perbakin Buol ya, enggak ada masalah. Ada pistol di rumah. Saya main karambol saja biasa kena ini ditembak. Jangan nanti sir kepala cuma ada apa ini kelingking orang ya. Ada masalahnya. Di Perbakin juga, di pers juga. Ini menarik ini kemudian dua profesi itu yang kemudian digeluti. Sebetulnya banyak. Oh banyak. Cuma satu saja. Sama-sama menembak. Sama-sama ada pistol. Pistol mana? Cuma DP
DP tembak bagus seperti itu mungkin ada. Cuma kan pistolnya Bang Arum ini kadang-kala ini keker di kepala, kaki yang kena. Dia saya apa main karambol aja, main karambol saja saya tahu. Oke, terima kasih Bang Ramli. Kalau berikut Bang. Oke, baik, terima kasih Bang Arul selaku host program ini. Kalau saya dipanggil Bung Wawan, sama-sama bersama Ucan ini, kami bertiga adalah jurnalis yang ada di Kabupaten Bohol, yang kebetulan kami bersama-sama ada di Palu. Terima kasih teman-teman dari Palu untuk memberikan waktu kami untuk bergabung di Akaso pada malam ini. Mantap. Sukses Akaso. Ini kemari karena kontingen naik mobil atau naik motor? Jalan di bawah pimpinan jenderal. Oh, tidak. Saya pikir tadi kalau naik motor ada bawa helm. Silakan. Cuma Bang Arum, masalahnya begini, paling pasar dia di mobil, bagi Petrus. Oh, Itu tuh helm itu loh, tanya sama Bang Arul apa maksudnya helm. Ya. Itu simbolis untuk orang Bohol. Coba gimana tuh helm itu? Kenapa ditanya helm orang Bohol? iya kan kalau kita di Palu itu, Iya. kalau tidak pakai helm itu tako. Ya. Ada yang polisi, tako dengan polantas. Tapi kalau di Bohol itu, dia lain salah. Oh iya, Kalau di Bohol itu, mungkin saya tidak tahu ya, apakah helm itu di sana mahal atau bagaimana, tapi agak jarang kita melihat yang kalau di sana pakai helm. Banyak yang pakai songkol loh, Iya, banyak pakai songkok, pakai kopiah. Tapi mungkin juga bahwa kemudian dengan tidak pakai helm masih lebih aman. Mungkin kalau polantas apa dan sebagainya. Lampu merah juga aman, masih masih menyala, di sana Masih menyala. biasa kadang-kala menyala, kadang-kala mati. Tapi kadang-kadang yang saya kalau di Bohol itu lampunya hijau terus, jarang merah. Iya. Tidak. Itu kelebihannya itu. Kelebihan. Perkembangan terkini itu lalu lintas di Bohol itu sudah bagus teratur, masyarakatnya sudah tertib. Alhamdulillah. Kemudian lampu merah supaya kita itu tidak tertinggi angka kecelakaan. Jadi sadar sendiri masyarakat itu. Alhamdulillah. Karena saya kesana terakhir 2008 atau 2009. Parahnya memang. Oh, oke. Siap. Di sini kan kita acara menjaring aspirasi ya, aspirasi masyarakat. Ya. Nah, betul. mungkin ya kalau kita mulai dari helm dan ini tadi, dan sekarang ternyata alhamdulillah Jenderal bilang sudah mulai ini dan Sudah tertib ya. sudah mulai tertib. Kalau apa berarti di sana sudah kan ini bajunya hijau toh, berarti lampunya sudah Ya sudah dengan merah, kuning, hijau. Ya sudah. Alhamdulillah. Lampunya yang menyesuaikan sama masyarakat. Menyesuaikan sudah. Iya. Begitu. Oke, kalau di Bohol sendiri hari ini kemudian oh iya, saya dikasih ingat tadi. Nah, saya bisa suka sama beliau itu. Selalu mengingatkan kawannya. Apa yang menarik di Bohol? Kalau menurut banyak. Kalau saya menarik yang tadi itu helm dengan lampu merah. Tapi ada satu kekurangannya. Apa? Itu kalau di Bohol itu makanannya. Kalau Bang Isal itu paham itu makanannya di sana. Kalau di Gorontalo namanya kan ilepao ya, ilepao. Nah, tapi kalau di Bohol itu namanya ambal. Tambah. Pizza. Jepa. Beda lagi dengan Ila Bulo. Oh beda. Beda. Ini yang saya harus cari tahu ini yang begini. Iya. Dia dari bahan dasarnya apa kalau Sagu. Sagu ya. sagu juga? Sagu. Ikan. Ikan campur macam-macam. Motivasi masyarakat lah yang punya UMKM itu. Jadi ada campurannya ikan, ada lemak ayam. Nah, tergantung ada sayur-sayur. Dia apa nih? Pepes atau dia apa kalau anunya? Dia ada memang alat masaknya itu. Ada alat masaknya belangannya itu dari tanah. Punya kalau siapa saja warga Palu mau ke Bohol tanpa merasakan itu tidak lengkap. Itu. Apa DP nama tadi? Kalau bahasa Boholnya kita ambal. Ambal. Ya buyo. Bahasa Bohol ya buyo. Ya buyo. Ya buyo. Tapi kan ada anu di ujung L. Lu gitu. Saya pernah belajar sama mantan camat di sana. Dia bilang ini Bohol lipu. Dia bilang bukan lipu. Ini antara
Ya, RL-nya. Penggabungan hampir kayak bahasa-bahasa Ukraina begitu. Dia punya, Iya. sorry. Dia punya ada L-nya. Iya, bunyinya itu tidak lipu, tidak Iya. juga ri. Ya. Penggabungan antara L dengan R, ya. Kayak begitu ya. Kayak ular lari lurus. Oke. Iya. Lipu bukan li kayak begitu. Ripu, RLIPU. Logatnya juga menarik. Ripu. Kayak Inau dan lain-lain. Iya, kalau Bol dia punya dialek yang khas ya, Iya, dan itu menarik. Kami di komunitas kami sendiri tertarik, tapi yang memperankan sebagai orang Bol itu kami belum temukan di sini ya, di sini. Nah, karena kami sudah pakai yang pakai ini bunyi bagaimana. Sebetulnya sudah ada di sini. Sudah ada. Iya. Bang Isan itu sudah. Soalnya kalau dia baik, bagaimana Bang Isan? Inao. Inao. Ya sudah ada apa itu. Anda ke sana tuh Ilo Bulo. Ya Bu Amir pasti ke sana. Jangan salah. Bukan mereka mari. Itu makanan ambal. Ambal. Dan kalau kita ke sana pasti disuguhkan dengan Iya pasti. Ambal, Pasti ya. makan itu. Terlepas makan ambal, pasti ada bawa oleh-oleh. Dan itu paling terkenal di Sulawesi Tengah. apa ya? Nah, itu. Senter Karena apa orang tidak? kebanyakan datang. Kalau senter, Oh tunggu dulu kalau senter ini. Oleh ciri khas kita gula merah ya. Gula merah itu Ya, beda dengan gula merah lain top. itu. Oh gitu. Tidak ada Makan saingan. terkenal di Jawa, terkenal di wilayah timur itu paling Bol punya itu Asli loh, asli. gula merahnya itu. Dia memang dari Enau memang. Ya, Iya. asli ya. Itu asli dia punya anu. Jadi orang makan ambal harus bawa oleh-olehnya itu. Kalau enggak makan ambal tidak bawa oleh-olehnya enggak lengkap. Ya, betul. Kalau makan ambal tidak bawa DP oleh-oleh. Enggak lengkap. Jadi siapa yang sudah pernah ke Bol? Sudah makan ambal? Sudah ada bawa pulang itu gula merah? Belum lengkap itu. Apa lagi? Asli loh gula merah ini bagus. Pejabat-pejabat yang sering masuk Bol pasti makan ambal, pulangnya bawa gula merah. Bawa gula merah. Pasti. Pasti bawa itu. Iya. Bang Akan nanti ke Bol nanti Iya. pasti pulang cari gula merah. Karena memang rasanya gula merah dengan wilayah lain itu berbeda rasanya karena memang dari konteks aslinya. Jadi dia agak endemik ya. Cuma di sana yang punya cita rasa seperti itu. merah aja. Ini gula merah aja. Saya ini mencoba Mengerti. tidak mencoba cerdas dengan Tidak, istilah. boleh. Tidak boleh. Pakai kerailan. Oh, dia khusus ya. Terpaksa itu. Oke. Nah, di samping gula merah, tapi kalau tahu ya kalau saya dan teman-temanku mungkin bawa gula merahnya, tapi bawa juga dengan bahan dasarnya. Sagero apa begitu tidak? Kadang-kadang begitu. Iya, pakai mari gula merah. Kok nggak ada di PJR kan? Ya. Oke. Nah, selain itu yang menarik, selain kulinernya, kalau di Bol itu yang menarik apa yang itu? Ya itu, kalau untuk di kalangan para pejabat masuk Bol pasti mencari makanan khas. Terlepas makanan khas itu paling mereka cari apa yang harus mereka bawa pulang. Iya, oke, betul. Itu seperti itu gula merah yang mencari ciri khasnya Bol itu. Satu contoh kemarin waktu kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Bol, rata-rata itu pejabat itu pulang itu bawa itu gula merah karena gula merah di beberapa wilayah memang mereka sampaikan bahwa gula merahnya Bol dengan wilayah lain itu bedanya itu kalau gula merah Bol dilemparkan anjing pas dirubuh. Keras. Padahal itu bayangkan itu. Bagaimana? Bayangkan. Gula merah Bol lemparkan anjing pas dirubuh. Itu gula merah hasil ditambang atau apa? Saya menangkap keras ya. Bang Arul jadi dibayangkan dulu. Dibayangkan dulu coba. Artinya kalau begitu kualitas gula merahnya sangat bagus karena dia tuh kerapatan kepadatan secara apa? Dan gula merah Bol itu memang asli tidak ada campuran. Asli memang begitu, tidak ada campuran. Nah,
Karena biasa ada yang pakai kemiri kayak begitu-begitu. Oke. Biasa pakai kelapa. Betul. menarik. Biasa kalau yang dia pengucapan itu gula merah dengan campur kacang apa? Gula merah itu. Kan pengucapan biasa. Kita kan di Amurung lalu itu. Kan itu. Oh, di Amurung. Itu dodol ya. Soalnya bawang merah itu. Iya. Oke. Bandara aman? Aman. Bandara Buol siap. Pesawat Garuda pun siap landing di sana. Ini dari Bang Isal ini agak bagara-gara sedikit ini. Saya bakal lihat di sana. Masalah sapi ini sebenarnya. Ya, kalau Jenderal sudah bilang aman, berarti sudah ada apakah kemudian ditertibkan sapi-sapi di situ dan kemudian mungkin direhab. Sapi, betul. Artinya bagus itu. Jadi, siapa yang jelaskan sapi? Siapa yang jelaskan? Saya. Iya. Nanti kalau begitu saya bikin sapi ya. Jadi memang Buol itu pernah di bawah kepemimpinan Amiruddin Rauf, pernah punya program sebagai penyangga swasembada daging. Sehingga dari rincian pengadaan sapi itu dari anggaran dana desa, APBD provinsi sampai APBN itu dia satu komando itu pengadaan sapi dan cukup luar biasa. Hampir rata-rata masyarakat di sana itu memiliki sapi. Nah, tapi kendalanya itu adalah keberlanjutannya itu adalah bagaimana cara penertiban. Gitu lah, di situ ya kelemahannya. Makanya Bang Arul sampaikan tadi ya sebenarnya kan positifnya itu ya kita harus tersinggung ya, mudah-mudahan banyak sapi, tetapi kotorannya itu juga harus tidak sampai mengganggu bandara, begitu maksudnya. Salah maksudnya sebenarnya. Pertanyaan ini. Saya kira bandara itu pesawat mau landing, ternyata di jalan menuju bandara itu banyak tai sapi, begitu Bang Arul ya? Ya, dua-duanya. Karena ada katanya ada pesawat. Ini saya cuma dengarnya. Ya betul. Ketika sudah mau landing, ya karena ada sapi. Betul. Saya nggak kesel kemarin. Siapa yang katanya itu? Siapa katanya itu begitu? Ada teman, ada wali. Ya. Kalau mau nonton dia, sekarang udah kasih tahu saya karena dia bekerja banu bareng untuk di bandara waktu itu. Sempat ada seperti itu. Apa itu? Ya pertanyaan ini pertanyaan saya ini kita dengan dinas Nah, itu peternakan atau apa? harusnya dinas peternakan. Cocok. Dinas peternakan di situ. Tapi kemudian tapi sebenarnya itu rupanya bahwa di sana kenapa banyak sapi, kemudian agak sibuk untuk menertibkan itu. Rupanya Buol itu adalah salah satu daerah yang punya program untuk bagaimana swasembada daging. Ya, Itu jadi jangan betul. teman-teman langsung pikir orang di Buol ini tidak bisa makasih ini tahan budi sapi apa semua. Tidak. Banyak. Rupanya karena di sana surplus sapi, daging, Ya. sehingga agak susah diatur. Kalau terlalu banyak memang susah diatur. Banyak bini. Oh tidak. Oke, terima kasih. Artinya dengan klarifikasi dari Jenderal tadi bahwa ternyata ini rupanya yang bikin banyak sapi di Buol karena memang punya program itu. Begitu kira-kira ininya. Yang harus kemudian kita kemudian mengerti dengan hal itu. Ya, Jadi tidak sembarang berpikir. Tapi Bang Arul ya, jangan dipinalkan bahwa kotoran itu sudah tidak terkendali. Jadi pemerintah kita juga di sana itu sadar dengan masyarakatnya untuk bagaimana menertibkan hewan. Bahkan di beberapa desa itu yang punya sapi banyak itu dari Perda sudah ada, kemudian ada juga Perdesnya. Sudah dikandangkan itu. Oke, kita beri aplaus dulu. Bahwa kemudian mau berkunjung ke Buol, bersih jalannya, enggak ada juga. Tapi satu kelebihan di Buol itu dengan adanya sapi. Kalau masuk di wilayah
desa-desa lain itu ataupun di kabupaten lain pasti mereka belum dapat sapi. Tapi kalau sudah masuk di Bohol, pasti dapat sapi sudah masuk Sudah Bohol itu. Jadi kalau sudah dapat sapi, itu langsung kelebihannya, masuk iya, itu sudah Ya. masuk Bohol itu kelebihannya di Bohol itu. Cocok. Bila ingin Melihat sapi tinggi di bawah. Jadi itu tadi bahwa kenapa misalnya di sana banyak sapi karena surplus daerahnya kemudian bahwa daerahnya kemudian surplus sapi sama dengan kita juga di Palu misalnya atau di Kawah Tuna sana karena sudah saking banyak domba sehingga ya sudah pasti efeknya di jalan lah apa dan sebagainya tidak mungkin kemudian tertib dengan sendirinya itu binatang-binatang. Nah ini sudah dibilang bahwa ada perda, ada ini. Jadi saya pikir sudah masalah sapi lewat. Kira-kira seperti itu. Jangan dipanggil binatang, hewan Pak. Soalnya biasa ke Ragunan. Yang berikutnya apa yang paling menarik di Bohol? Sama ya. Coba. Ini kawan saya tahu. Tempat wisata. Itu bukan ribuan, banyak pulau-pulau yang indah di sana, potensi wisata. Ya. Ini. Makanya orang ke Bohol itu pasti dia lirik bagian utara kan. Selain pemandangan indah, lautan dari wisata kan. Ya. Makanya Bohol, berarti apa Bohol? Coba dijelaskan. Bohol bukan untuk orang lain. Bisa dipandang tapi tidak bisa dimiliki. Nah itu Oke. wisatanya, itu tempat wisata. Wisatanya. Yang dulu dibilang bukan untuk orang lain, sekarang Bohol untuk orang lain. Karena sudah terbuka. Ya. Teman-teman sudah ada yang explore wisata di sana? Belum. Banyak. Ini banyak. Teman-teman bilang di sana ada banyak pulau. Oh, pulau. Bukan sapi. Bisa bakaran terus. Jelaskan pulau. Bohol itu ada satu di wilayah Bohol itu namanya Pulau Sapi. Bukan. Kenapa sapi terusin? Ucang bukan sale. Jadi ada Pulau Boki. Pulau Boki. Itu terkenal dengan kepiting kenari. Ini keren. Itu terkenal dengan kepiting kenari. Jadi kalau pejabat-pejabat masuk wilayah Bohol, kalau memang ingin menikmati kepiting kenari, pasti larinya ke Di Sulawesi cuma di Bohol ya. untuk Pulau Sulawesi cuma di Bohol. Cuma di Bohol ya? Cuma di Bohol. Tepuk tangan Bohol. Kenari itu. Kepiting Ukuran kenari itu besarnya, ya. ukurannya, Lebih besar. iya kan, dengan ukurannya besar, iya kan, baru enak. Enak. Gitu. Karena biasa di resto-resto itu selalu kepiting apa namanya yang di Antartika itu? Alaska. Nah ini dekat di Bohol. Teman-teman yang mau ke sana, apalagi pejabat-pejabat yang mau ke sana, silakan menikmati Pasti. kepiting Kenari yang ada di Pulau Pulau Raja. Pulau Boki. Jangan lupa minum sivastatin. Apa Agak naik sedikit itu. kolesterol, kontrol kolesterol. Jadi dia punya kenari itu kepiting kenari ini dia beda dengan kepiting-kepiting dari luar itu. Memang kalau dagingnya kepiting luar itu memang cepat kita kena asam urat, kolesterol. Tapi kalau di Bohol tidak. Karena memang rasanya kenari sama dengan kelapa kenari. Oh, yang biasa panjat-panjat. Makanya dia bilang cocok. Dan dia di pulau sendiri itu yang Iya, cuma di pulau itu yang ada. Tempat lain tidak ada. Apakah kemudian konservasinya di situ misalnya? Itu pernah dilakukan penelitian dari turis mancanegara Australia, kebetulan saya dampingi. Itu tahun 2007 pernah dilakukan konservasi oleh turis mancanegara tahun 2007 itu. Memang mereka dapatkan bahwa di wilayah Indonesia bagian tengah, khususnya di Sulawesi, itu hanya terdapat di Pulau Boki atau Pulau Raja itu dia punya kepiting kenari. Dan beda memang dia punya pada saat mereka tangkap, dimasak dengan kepiting yang ada
dipartnerkan itu memang beda rasanya. Beda. Karena Itu alaminya. Ya ini konsumsinya kelapa ya. Iya. Yang kita tahu sendiri cita rasa kelapa. itu Bagaimana kelapa yang lebih kita gurih, rasa ya. dengan kelapanya yang Ya, anu ya itu Betul. pasti beda. Betul. Itu. Pulau Raja. Iya, Pulau Raja, Pulau Boki. Boki ini penyebutan raja juga. Ya, Raja Boki. Iya. Boki Raja itu Boki. bahasa Indonesia kayak raja. Nah tidak, dia beda. Jadi ada Pulau Raja, ada Pulau Boki. Oh. Pulau Raja ini laki-laki, Pulau Boki ini perempuan. Itu. Berdekatan baru. Jadi dia berdekatan dia. Mungkin jaraknya itu kurang lebih sekitaran ya 2 mil lah, 2 mil sampai 3 mil dia jaraknya. Dari daratan. Nah, tidak dari antara Antar satu pulau pulau itu. itu. Kalau dari daratan kurang lebih sih nggak sampai 1 kilo. Kelihatan begini aja. Kelihatan sama dengan kamera itu. Oh iya. Cuma jalan. Dan kelihatan itu kepiting ada baju kita atau barang di sana. Sama satu. Dekat karena yang masalahnya. Tersinggung misalnya. Terkilo saja. Coba renang. Nah itu salah satu pulau yang Iya. yang menarik di sana bahwa kemudian di sana ada pulau yang juga bukan hanya untuk biasanya kan orang traveling toh, tapi ternyata dia penghasil untuk sebagai sumber. Iya, ada juga di salah satu wisata kita yang ada di Kabupaten Boli itu Tanjung Dako yang terkenal dengan endemik ikan hiu. Yang jarang orang kalau ingin lihat langsung ikan hiu silakan. Oh di situ. Iya, itu tempatnya hiu memang itu tempatnya di situ. Ini keren. Cuma memang kalau memang Bang Arul mau pikir nggak ada masalahnya seperti kepala-palanya mau dia makan sebelah nggak ada masalahnya. Ya. Sedang gorang muka cilik gitu. Oh Allah. Ini tapi buat teman-teman yang suka yang tantangan silakan. Apa yang dibilang Bang Ramli tadi itu bisa dites. Teman-teman mau bikin konten bagaimana hiu menyanyi, silakan coba bagaimana itu. Karena bagus ya, agak memang menarik ini Pulau Sulawesi. Di sebelah sana di sini ada ikan paus, kan Gorontalo kan? Iya. Kenal dengan pausnya, kemudian nih sebelah ikan hiu. Ikan hiu. Dikelilingi gitu para monster banyak. Kaya dong. Ya itu kekayaannya di situ. Iya. Dan informasi-informasi ini menarik ya. Saya juga banyak yang baru yang saya dapatkan. Kan teman-teman baru tahu tuh ikan hiu, mau cari ikan atau apa, baby shark apa semua ada di sana. Baru itu bagusnya hiu di Bol itu Bang Arul. Bagusnya hiu di Bol itu kalau ada orang baru dia senang sekali. Iya. Disenangi ikan Tapi hiu. dengan syarat, Oh my god. dengan syarat Bang Arul itu dengan syarat harus meninggalkan 1 jari atau Tapi ikan hiu baca biskuit pipi. Apa sama ikan hiu? ada juga di Tanjung Dako itu terkenal dengan ubur-ubur. Yang mungkin kalau pada saat bulan purnama itu ubur-ubur itu sangat ribuan ya, bahkan jutaan itu ubur-ubur itu. Pada saat bulan purnama Kelihatan terang atau kelihatan terang itu di laut itu ubur-ubur itu. Itu di wilayah Kayak kota memang- ya, kayak sama kota. dengan kota. Toko listrik. Karena di situ dekatnya dia dari kuburan keramat namanya, karena ada dekat dari kuburan keramat itu. Kayak kota dalam ubur-ubur. Iya. Bukan saja ada kota dalam laut. Iya. Ini menarik. Bulan purnama dia seperti kota di situ dengan ininya ubur-ubur ini. Ya itu memang salah satu jarang ditemukan di keunikan di wilayah kita itu di situ. Dan itu sekarang apakah kemudian ada misalnya wisata atau paket yang kalau purnama mari jatuh orang pilih itu. Boleh. Nggak ada masalah. Cuma kalau memang di situ bagusnya itu orang baru yang datang di situ itu dia senang sekali itu dengan hiu-hiu di situ. Paling senang sekali orang baru itu. butuh adrenalin tinggi. Itu nanti kalau Bang Arul bisa ya? untuk kebetulan ada juga di kelompok kita ada namanya tim penyelam. Ya kan nanti kita akan bawa juga tim penyelamnya. Bisa saya di gunung saja di pipi koro sana gitu. Ini po. Tapi keren ini. Ini teman-teman yang saksikan Akar Show, tidak banyak yang kemudian kita dengarkan apa-apa yang menarik di Boli itu. Salah satunya hiu. Ini menarik po. Di Indonesia kan mau pilih hiu misalnya di Bali saja itu kalau mau lihat hiu, saya pikir tidak ada. Mungkin paus begitu saja. Terutama di kepulauan ini hiu po. Bahkan ada lagi satu di Boli itu keanehan juga. Kan berarti. Banyak. Belum pernah lihat buaya.
Di Kalau sini di Palu lebih banyak. Banyak, kalau sana lebih banyak bos buayanya. Buaya. Kalau suka mau lihat buaya itu di jembatan Bol itu buaya begini besar itu jajar dia itu jemuran dia. Itu sampai ratusan itu jajaran dia di sungai itu, di bantaran sungai itu. Itu bahkan ada beberapa turis itu karena sempat pergi ke tempat di situ kaget. Itu buaya jajaran dia di bantaran sungai itu. ini sangat kalau bikin wisata ini wisata yang sangat menantang. Tadi hiu ini buaya lagi. Saya khawatir pernyataan berikutnya ada dinosaurus di sebelah. Sorry bang. Oke. Ini yang menarik. Kan kalau salah satu khas yang di Bol itu yang paling teman-teman di luar Bol kenal adalah dialeknya. Bisa barangkali dipraktekkan. Coba Bang Arul praktekkan bagaimana? Kan Bang Arul pernah ke Bol. O, A, I, U. Tinao. Di mana? Keras dijemur lama. Bagaimana? Keras dijemur lama. Oke. Ceritanya saya dengar. Ya. Soal bahasa Bol ya, bagaimana? Siapa mau aneh nih? Iya. Tapi intinya Bol itu daerah unik. Iya, sangat unik. Siapa yang pertama datang ke Bol pasti akan tertarik. Setelah tutur bahasanya, walaupun tadi ada buaya, ada sapi, ada lain-lain itu lampu merah ya. Tapi satu Bol itu sangat menarik. Ya, Walaupun memang agak susah dari Palu ke sana itu kita harus melalui medan yang keras, bambuan dan lain-lain. Semoga ini menjadi aspirasi masyarakat segera dibangun biar orang ke Palu ke Bol hanya 10 jam atau 6 jam kan. Iya, benar. Nah intinya Bol itu sangat menarik. Saya juga walaupun perantau datang ke sini sudah 8 tahun tertarik dan sudah tidak mau tinggal lagi di daerah saya. Yes. Maka Isa marah Gorontalo sama-sama. Tapi ada juga orang lawan Isa, tapi lawan Madrid. Ya. Ini Bol itu saya bantu jelaskan. Dia memiliki ciri khas dialek dan dari ujung Lakuan ke Umu itu satu saja model bahasanya, itu yang ada. Kalau di daerah lain biasa ada beda ini, tapi sukunya satu. Jadi dia itu dengan kalau Bol itu memang satu suku dia, saling dari ujung ke ujung itu satu bahasa dia. Kalau di saudara-saudara kita di Palu kan ada Kaili, Ledo. Iya betul. Di sini biar beda desa, beda kampung biasa, beda bahasa. Beda cara dialeknya. Kalau sana satu, ya. Dari masuk sini sampai Palele sana itu sudah. Pokoknya intinya 108 desa, 11 kecamatan, satu bahasanya sama semua. Sama. Iya. Tidak ada. Ada yang menarik, sorry. Kundi. Kundi. Jadi ada tak kunci pintu itu. Kunci pintu kundi. Kundi pintu kundi. Jadi artinya ada tak kunci pintu itu. Gitu lah. Kundi pintu kundi. Pindu kundi. Ya, kundi pintu kundi. Seperti sedikit Sansekerta begitu ya. Kundi pindu kundi. Sebetulnya yang paling paham juga ini Bang Isa. Bagaimana itu? Inao. Dia masa mungkin ini. Nah, ya sebelum ke ini, di sana senter masih murah. Center bagaimana center ya? Siapa mau jelaskan center? Waduh. Itu cerita biar Abu Nawas akan bawa bertapa dulu. Begitu bisa dapat cerita begitu itu. Itulah ya, mungkin satu kebanggaan masyarakat di luar Bol itu melihat bagaimana Bol dengan dialeknya, kemudian bagaimana dengan ceritanya, gitu kan. Sehingga ada sebuah tren yang coba terbangun di sini bahwa kalau di Bol itu sinar senter itu bisa bengkok. Itu yang luar biasa itu. Bagaimana sudah mau? Namun itu hanya sebatas lelucon saja ya, lelucon saja. Iya, leluconnya itu Cahaya. sedangkan Albert Einstein juga tidak habis pikir dengan bahwa kumpul dorong para ahli ini menghitung akan. Cuma di Bol itu ada. Kita beri aplaus buat teman-teman. Oke.
Iya, banyak hal yang menarik di Bowl. Dan saya pikir teman-teman yang mau nonton Aka Show, ada banyak informasi yang itu jadi challenge buat teman-teman kalau untuk ke sana. Nah, tinggal bagaimana kemudian instrumen kepariwisataan, instrumen hal-hal yang membangun daerah itu kemudian bisa ditingkatkan di sana. Kira-kira begitu ya. Karena itu sebenarnya kalau wisata pasti akan sangat menarik itu. Karena penuh dengan tantangan dan sebagainya itu. Hiu itu yang paling Allah. Kan kalau daerahnya Isal kan sangat begitu menjual itu paus. Ini saya yakin pasti akan 2 kali lipatnya menjual. Oke, yang terakhir Bang. Apa harapannya untuk Bowl ke depan? Kalau saya harapan Bowl insya Allah dengan adanya beberapa macam pariwisata ataupun endemik di beberapa wilayah yang ada, itu mudah-mudahan dengan kegiatan Akaso hari ini malam ini, itu bisa diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah maupun di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Ini menjadi satu harapan-harapan kita ke depan. Dengan hadirnya kita 4 orang di sini, mudah-mudahan ini bisa diketahui oleh seluruh masyarakat di luar dari Kabupaten Bowl. Itu harapan kita. Dari generasi muda harapannya semoga pemimpin ke depan itu bisa memahami daerah yang terjauh dan terpencil, baik prasarana dan lain-lain, sehingga Bowl itu tidak dianaktirikan lagi dengan Kabupaten. Berarti butuh pemimpin yang lincah, gesit, yang jelas anak muda yang harus siap. Wilayah-wilayah ini kan wilayah kita ini kan paling terpencil di wilayah timur sana. Ya, paling ujung dari kabupaten 13 kabupaten kota yang ada di provinsi. Butuh perjuangan ke Bowl. Nah, kalau sudah tua, masuk angin. Semua ke depan paling kena pro di sana ya sudah. Tapi kalau yang masih muda, masih luar biasa kan. Masih bisa lanting. Masih bisa baku dengan itu tanpa hiu. Masih bisa. Ya, tapi dengan syarat itu harus kaki kasih tinggal. Termasuk dengan pengolahan sumber daya alamnya. Bowl itu dari perbatasan sini sampai ujung itu potensi kandungan logam mulia itu sangat tinggi. Nah, di sana masih dikelola secara manual. Adalah satu perusahaan di sana hanya belum, karena masih ada bentrok di masyarakat lokalnya. Soal isinya juga yang misalnya belum secara kayak daerah-daerah lain ya. Terekspos ya. Artinya belum dikelola secara dengan gaya investor yang bisa begitu, itu belum ada, masih alam memang itu masih. Saya dari kecil pernah dengar tambang emas di Palele. Banyak, bukan cuma dari Palele, dari ujung, dari pertama masuk Bowl itu sudah ada dari Lakea sampai di ujung. Dari Lakea? Iya, dari Lakea itu sudah ada itu kandungan-kandungan spot-spot itu logam mulia sudah ada. Kalau saya kalau untuk wilayah kandungan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Bowl itu mungkin kalau kita mau buka sebetulnya itu mungkin akan mengangkat indeksnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kenapa saya katakan seperti itu? Kenapa? Karena dari 108 desa itu hampir rata-rata itu mengandung kandungan emas dan kandungan mineral yang ada di dalam. Ini perlu hampir semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya pemimpin ke depan untuknya Provinsi Sulawesi Tengah bisa membuat atau membuka selebar-lebarnya untuk inspektor masuk di Kabupaten Bowl dengan adanya lapangan pekerjaan. Ini utamanya itu. Karena memang kita di Bowl itu cuma 2 perusahaan. Nah, bagaimana dengan pemimpin ke depan? Mudah-mudahan dengan harapan-harapan kita itu ya, insya Allah bisa ada inspektor yang akan masuk. Jadi bisa terbuka lapangan pekerjaan yang ada. Teman-teman investor, dengar itu. 108 desa itu isi semua. Bowl siap jadi penyangga IKN ya. Gitu. Apa itu? Karena Bowl siap jadi penyangga IKN. Salah satunya sapi. Ya. Sebagai penyangga daging untuk kan. Itu sudah siap. Siap. Semua bukan kayak yang tadi Semua yang tadi. Nah, teman-teman di sini kita sudah dengar beberapa informasi yang sangat penting itu untuk kemudian bagaimana kemajuan daerah kita ke depan. Ini bisa-bisa Bowl ini terancam menjadi morali begitu lah gitu. Kalau potensi pertambangannya bayangkan seperti Bang Ramil bilang tadi itu.
Terancam kaya. Iya, akan terancam kaya ini kan wilayah. Cuma memang belum tersentuh sampai ke situ. Nah, informasinya sudah terbuka dan sebagainya. Di sini teman-teman sudah banyak informasi. Itu masih sedikit sebenarnya. Sebetulnya Belum masih dicakup. sedikit. Tergantung pembayaran. Kan? Iya, belum. Kalau kita mau bicara besar-besarnya, paling nggak sampai, belum cukup jam berapa ini? Oh iya, betul. Sudah berdiusir kan? Belum cerita pogogul apa banyak. Salah. Tempat-tempat angker banyak juga di sana. Diundang juga bisa. Itu kita akan ke sisi berikutnya kalau sudah akan. Saya tinggal magang sendiri apa begitu nanti. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari Buol sudah berbagi di sini. Saya harap teman-teman juga bisa menikmati apa adanya kita di sini. Bagaimana? Sebelum tutup boleh? Kenapa sih cuma ini? Oh, sesuatu sudah. Iya, oke. Sekali lagi, silakan langsung. Terima kasih banyak, Indra, Bang Cang, Bang Ramli, Bang Wawan. Terima kasih banyak sudah. Iya, pokoknya saya kalau mau jalan ke Buol, saya cari abang-abang ini makan yang tadi tuh. Yang penting jangan dibawa ke pulau yang ada bulunya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kita masih sesi terakhir di acara Aka Show. Menjadi Coba. Apakah karena jam atau apa begini? Oke. Kita di sesi terakhir tadi di acara yang keren ini di Aka Show. Menjaring aspirasi masyarakat. Beri aplaus buat kita. Oke, terima kasih banyak abang-abang semua. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat menikmati suasana Palu. Terima kasih banyak kawan-kawan. Jangan-jangan ke Buol ya. Pastilah saya ke Buol. Tapi bukan untuk tujuan hidup. Tapi saya mau kenarinya itu apa kepiting kenari itu menarik. Saya minta maaf kawan-kawan semua kalau ada kata-kata yang minta maaf. Yang tadi kalau main-main yang simpen di hati. Ya. Kecuali yang selalu bilang simpen di hati saya. Sorry, oke. Itu sisi kita untuk malam ini. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang energik. Itu. Jadi ada satu idiom bahwa Oke, yakin saja kawan-kawan bahwa hari ini masa kita ini adalah masa untuk anak-anak muda. Pemimpin muda itu yang terbaik untuk saat ini dan kepemimpinan itu untuk ke depan, sultan ke depan. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry bro, kalau ada kata-kata yang